Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan yang cukup lumayan untuk dikomentar ya Ustadz. Ustadz punten, apa hukumnya istri yang tidak bisa sepenuhnya mengurus rumah tangga karena fisiknya lemah, pekerjaan rumah dikerjakan oleh suami, bolehkah diizinkan untuk berpoligami? Ini pertanyaan radikal. Kalau perempuan tidak mampu bekerja, ya dibantu oleh laki-laki. Kamu mampu memasak ini? Tidak. Kamu mampu mencuci? Tidak. Kalau gitu aku bantu ya. Gimana caranya? Aku carikan satu lagi. Pembantu maksudnya. Inilah saya mancing bapak ini, coba lihat. Begitulah keinginan mereka yang tak tersalurkan nampaknya. Ibu tenang saja, karena di Indonesia tidak bisa laki-laki menikah sebelum ada izin dari istri pertama yang ditandatangani materai 6.000. Makanya nanti sebelum tidur malam yakinkan di sekitar kamar itu tidak ada materai 6.000. Karena kita khawatir bisa jadi sebelum tidur. Adapun tentang masalah ini, wa amruhum syura bainahum. Kalau memang dia izin, tidak perlu menunggu lemah dan sakit. Itu ada salah seorang dosen, ketika kami pergi kondangan, dia berjalan dengan 2 orang perempuan. Ustaz tahu nggak itu siapa perempuan itu? Siapa itu? Itu istrinya. Yang itu istri yang dinikahkan oleh istri pertamanya. Nah, begitu. Tapi kalau siap, kalau tidak siap jangan. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu bermusyawarah lebih baik. Tapi kalau tidak mampu menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, selesai dari perangkap ya. Ustadz punten, apa saja supaya istri kita yang lemah itu terbantu? Maka ada pertanyaan berikutnya, apa saja yang termasuk akhlak baik untuk calon suami? Perempuan melihat laki-laki ada 2, laki-laki melihat perempuan ada 4. Perempuan dengan walinya melihat laki-laki itu 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau lihat laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkanlah anak gadismu dengan dia. Illa taf'aluhu, kalau kau tidak nikahkan dengan dia, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar di atas muka bumi Allah. Jadi laki-laki itu syaratnya lebih sedikit daripada perempuan. Baik agamanya, sholat berjamaah, rajin puasa sunat, tutur katanya lembut, berakhlakul karimah, terimalah dia. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, susah, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia, Allah akan bukakan rezeki untuk dia. Sedangkan laki-laki melihat perempuan ada 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Lima liha, karena hartanya, kaya raya. Wali hasabiha, karena keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, karena cantiknya. Wali diniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid din, pandang yang terakhir karena agamanya. Taribat yadaka, maka selamatlah engkau dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada berikutnya Ustaz, mohon izin. Apakah ada syariat amaliyah berkaitan tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syariat amaliyah, apakah yang diamalkan ketika kelahiran Nabi berkaitan tentang syariat Islam? Kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Maulid tidak boleh lebih dari 5. Pertama, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan sirah, sejarah Nabi. Yang ketiga, di dalamnya ada zikir. Yang keempat, di dalamnya ada tausiah, mau'izah hasanah. Yang kelima, ta'am, ada makanan. Kalau di dalam maulid itu ada 5 ini, laksanakan. Tapi kalau ada perbuatan mungkar, maka perbuatan maulid itu pun bisa jatuh kepada haram. Campur aduk laki-laki perempuan,
diiringi dengan musik-musik yang melanggar aturan syariat, menjauhkan diri dari ridha Allah, padahal maulidnya itu untuk memuliakan Nabi. Jadi Imam As-Suyuti membuat maulid itu boleh, tapi syaratnya ketat, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau cukup 5 syarat, laksanakan. Kalau tidak cukup 5 syarat, jangan. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya saya kalau diundang acara maulid, saya lihat cukup 5 syarat, ikut. Kalau ada perbuatan yang batil, tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bimuradi. Ustadz, kalau minta kepada Rasulullah atas sakit kita kepada Nabi, semasa hidup Nabi pernah menyembuhkan orang yang sakit. Bolehkah saya minta bersalawat untuk kesakitan saya supaya saya sehat? Memohon doa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad namanya tawassul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu ada orang Yahudi di Madinah berau perang melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini orang Arab yang kuat. Sebelum mereka perang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul menyebut nama Nabi. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi yang akan Kau utus akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Itulah makna ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar ulama tentang hadis ini? Kalau memohon doa kepada Allah menyebut Nabi sebelum ada saja boleh, apalagi setelah dia ada. Itulah boleh bertawassul dengan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Karena sebelum dia wujud saja boleh, apalagi setelah dia ada. Dan Nabi itu meninggalnya tak sama dengan meninggalnya kita. Dia meninggal hanya berpindah alam. Maka semua orang yang mengucapkan salam, maka salamnya dibalas oleh Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia punya kehidupan yang khusus. Kalau mau melihat bagaimana hukum tawassul dengan Nabi setelah Nabi meninggal secara lengkap dan detail, bacalah kitab Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah.